sama-sama saya hormati para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, pompo. Bagaimana kabar antum semuanya? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Mantap ini cucur mana ini? Hah? Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan seluruh nikmat pastinya yang Allah jadikan sebagai fasilitas kita untuk hidup, dan tidak ada satupun yang bukan nikmat Allah. Maka dari itu tidak akan pernah bisa terhitung nikmat Allah. Dan ini yang harus kita ingat, bahwa nikmat ini Allah ciptakan, Allah berikan ke kita sebagai fasilitas kita. Fasilitas untuk apa? Fasilitas untuk pengabdian kita kepada Allah. Itu jangan lupa. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi seluruh yang ada di bumi ini itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan lakum. Wallazi khalaqa lakum. Yang Allah ciptakan buat kalian. Jadi ini semua nikmat yang kita rasakan sampai malam ini adalah dari Allah untuk fasilitas kita. Fasilitas tersebut digunakan buat taat dan ibadah kepada Allah. Maka akan gak punya malu, akan gak punya otak, akan dianggap dungu. Ya, saya termasuk yang berbicara kalau nikmat yang Allah berikan tapi kita gunakan bukan buat Allah, justru untuk hal-hal yang Allah larang. Ini gak bedanya ungkapan kita yang sering terjadi. Bang Mursidi udah baik banget sama Bang Sarip. Bang Sarip ada Bang Sarip? Ada. Contohnya beliau-beliau karena dia senior. Ya kayak Bang Mursidi udah baik banget sama Bang Sarip. Apa aja dibagi, apa aja dikasih. Apa aja dibagi, apa aja dikasih. Akan tetapi loyalnya Bang Sarip bukan ke Bang Mursidi, ke orang lain yang dia baru kenal. Itu otomatis spontan kita ucapkan, lah Bang Sarip kayak orang kagak punya otak ya. Bener nggak? Seharusnya mah dia ke Bang Mursidi itu yang ngasih apa aja, ngapa jadi segala ke Bang Imam. Bener nggak? Woi. Iya. Tayangan ini tuh berulang, khususnya 5 tahun sekali kalau lagi giliran partai. Giliran partai. Tuh orang kan katanya digedein sama partai A. Kok deket-deket pemilihan malah ke partai B? Goblok, emang gak punya otak, bener gak bilang? Ya. Kenapa ungkapan itu tersebut lahir? Ya karena apa? Tuh orang kita anggap gak ada terima kasihnya, gak ada syukurnya. Lu udah dimpanin, udah digedein, bukan malah loyal lu kepada yang gedein lu, yang ngasih lu segala-galanya, tapi justru kepada yang baru kenal. Nah sebenarnya yang paling tepat ungkapan ini itu kepada kita nih Pak. Yang fasilitas apa saja Allah udah kasih ke kita, tapi kita ngabdinya bukan ke Allah, loyalnya bukan ke Allah. Yang ngasih segala-galanya Allah, hidup Allah, semuanya fasilitas hidup dari mulai napas, apa aja semuanya Allah. Ngapa takutnya bukan ke Allah? Ngapa loyalnya bukan ke Allah? Ngapa taatnya bukan ke Allah? Ngapa ngabdinya bukan ke Allah? Pada taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah ini Pak yang dimaksud. Jangan sekali-kali kau jadikan selain Allah itu rival. Emang apa yang bisa dilakukan makhluk? Yang bisa dilakukan rivalan Allah? Apa?
Dia nggak punya rizki, dia nggak punya penentu, dia nggak punya kekuatan, dia nggak punya daya, dia nggak punya segala-galanya. Yang punya segala-galanya adalah Allah. Lah fasilitas dari Allah, nyosornya sama manusia. Kira-kira Allah gede apa enggak? Oh. Jadi kalau suatu ketika fasilitas ini kita gunakan buat selain Allah, loyalnya bukan nama Allah, kira-kira kita ini orang benar apa orang goblok? Oi. Iya. Makanya kalau ada sebuah tawaran dan di situ ada maksiat kepada Allah. Kalau suatu ketika ada tawaran yang menggiurkan untuk urusan dunia kita, tapi di situ ada kemungkaran yang Allah benci, nah, kita harus ingat-ingat omongan kita malam ini. Gua yang ngasih hidup siapa, yang ngasih nikmat siapa, yang ngasih segalanya siapa. Nah, buat pertanyaan ini di otak kita, mudah-mudahan sampai ke hati. Ah enggak. Tibang 1.000, 2.000, tibang 3.000, 5.000, tibang ya paling dunia besok juga habis, besok juga jadi rebutan. Enggak mau. Karena di sini ada murka Allah. Ingat kita, kalau enggak mau bablas. Ya berapa banyak kewajiban kita tinggalin gara-gara urusan dunia kita? Benar enggak? Pada lemas makan cucur ini. Meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbana wa bika asta'in iqna fa innal qana'ata kanzun la yanfadu akhrajahu Sajari fil Amali wa Suyuti fi Durril Manthur wal Ajaluni fi Kasfil Khafa al qana'atu malun la yanfadu. Satu kalam hikmah diriwayatkan oleh ulama-ulama kita bahwa iqna, cukuplah dan ridholah serta terimalah apa yang jadi ketentuan ya Allah, apa yang Allah bagi ke kita. Iqna, cukup, ridho, terima. Kerja dari pagi, ngojek sono sini dapatnya cerek, bang 150. Ini hasil, Pak. Makanya kalau ulama-ulama ahli sunnah itu selalu tawakal kita kepada Allah, ridho terhadap apa yang Allah kasih kepada kita, itu tidak akan bertentangan kepada perintah usaha. Usaha itu termasuk bagian kewajiban yang harus kita lakukan. Namanya al-akhzu bil asbab. Mengambil sebab. Maka kerja itu hukumnya wajib. Ini nggak bertentangan sekali dengan perintah Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad. Kita harus tawakal, kita harus nyerah, kita harus terima. Ini nggak bertentangan. Dari pagi kerja sono sini, dapatnya nggak sesuai harapan. Itu kan? Nah, di sini baru pelajaran ini ya ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Iqna dalam satu riwayat. Terimalah dengan penuh keridhaan apa yang Allah sudah tetapkan bagi dari usaha kita semenjak jam 7 sampai jam 4 sore. Terima dengan penuh keridhaan bahwa inilah yang terbaik yang Allah tetapkan. Karena nggak akan kurang, nggak akan lebih apa yang Allah sudah gariskan buat kita. Nggak memuaskan. Dari itu kita disuruh nerima dan ridho. Kalau ridho mah Pak, dari jam 7 pulang jam 4 bawa 150 juta. Lah itu siapa juga nerima Pak? Oi. Bener nggak Bang Ulo? Kita keluar dari jam 7, pulang jam 4, dapat 150 juta. Lah itu mau kunyuk juga nerima. Bener kagak? Ini kita yang lagi kita bicarakan, kalau sesuatu itu nggak sesuai harapan kita. Biasanya kalau kita ngojek dari jam 7 pulang jam 5, dapatlah 300 sampai 500. Misalkan, biasanya. Ini satu ketika tahu-tahu nerima tibang pego. Allahu Akbar, mana bini rewel.
anak lagi cacingan. Benar nggak? Nah di sini nasihat yang dimuat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, iqna, terima dengan penuh keridhaan. Nah untuk menerima ini bukan hal yang gampang. Kita bisa qanaah, bisa menerima pemberian Allah dengan penuh ridho. Rasa nggak enak dalam jiwa kita ini bisa ditekan dengan kita nerima dan ridho. Bisa nerima dan ridho itu nggak bisa datang begitu aja, tapi perlu proses. Nah prosesnya ini adalah ilmu. Perlu ilmu. Apa ilmunya? Lihat, kita kembalikan kepada pelajaran kita yang telah lalu. Ada nggak yang menetapkan rizki kita selain Allah? Nah jawab dulu yang barang. Ada nggak? Nggak ada, benar. Berapapun yang sampai kepada kita, itu ketetapan siapa? Berarti ketetapan itu Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Maha tahu akan ketetapan tersebut karena memang Allah yang Maha menetapkan, yang atur itu. Terus aturan itu sampai ketetapan tersebut sampai kepada kita, Allah pun tahu kitanya. Ini orang lagi butuh, ini orang lagi susah. Tapi kenapa ketetapannya tetap segitu? Tidak sesuai harapan kita. Berarti ada apa-apa ini. Kita lagi butuh, kepengennya gede, tapi dikasihnya ke yang netepin Allah, yang Maha tahu Allah, yang Maha tahu diri kita juga Allah. Berarti ada apa ini? Nah balik lagi kepada pelajaran kita yang telah lalu. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enggak bakal mungkin kita dalam keadaan butuh banget, terus enggak dikasih harapan kita, itu semata-mata karena Allah zalim, Allah tega, Allah jahat. Mustahil bagi Allah jahat, mustahil bagi Allah itu tega. Enggak. Karena Allah kita itu Ar-Rahman. Berarti keterbatasan yang Allah berikan dan tetapkan tidak sesuai keinginan kita, itu yang terbaik buat kita. Nah kadang-kadang hikmah ini ada kalanya memang nggak lama Allah kasih tahu ke kita, ada kalanya memang Allah tidak kasih tahu kita. Tapi pastinya itu yang terbaik. Nah hal-hal ini itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Ini cerita sering kita ulangin. Orang mau berangkat naik pesawat. Dia memang sudah pesan tiket lama. Dan kemudian pada hari H-nya tertinggal dia. Entah karena macet, entah apa, tertinggal. Berangkat satu pesawat. Udah take off pesawat. Di mana sakitnya? Berarti tiketnya yang dia beli 1 juta sampai 3 juta, sakit nggak artinya? Sakit nggak? Kenapa sakit? Karena rugi lah. Rugi, uangnya keluar, urusannya terbengkalai, arusan udah dapat tender angus lewat, berapa kerugian yang dia terima sehingga ini membuat dirinya sakit. Tapi nggak lama kemudian dia pulang dengan rasa yang sakit. Tahu-tahu dengar kabar bahwa pesawatnya nabrak gunung gede. Mati semuanya yang ada di pesawat. Nah ini kan satu hikmah, satu alasan yang Allah kasih, itu nggak lama dari ketetapan Allah. Ada yang Allah perlihatkan hikmah, kenapa aku tetapkan ini? Ada yang memang ditutupi oleh Allah, atau dibukanya nanti. Nah ada beberapa kondisi-kondisi yang memang Allah tetapkan, dan hikmahnya itu alasannya langsung Allah kasih. Nah itu salah satunya, kasus yang pernah viral, atau masalah musibah yang pernah viral, seseorang yang nggak pernah mesen pesawat dan tertinggal. Rugi banget, udah nangis dia. Rugi ini, rugi waktu, rugi duit, rugi apa, nyesek banget, nangis. Tahu-tahu nggak lama kemudian dapat kabar pesawat yang seharusnya dia tumpangi itu meledak dan semuanya meninggal. Baru di situ dia katakan, makasih ya Rabb, kau telah menyelamatkan yang gak nyawa aku, yang lebih mahal dari sekedar 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan miliaran lebih mahal daripada dari semua harta. Nah, coba. Sebenarnya itulah kenapa alasan Allah tetapkan ke kita. Terkadang ketetapan tersebut itu tidak enak kita terima.
pasti ada alasan yang itu tidak lain adalah Allah ingin menetapkan sesuatu yang lebih baik buat kita. Kenapa Bang Mursidi nggak dikasih kaya sama Allah? Ayo, bener nggak? Kenapa Turmuzi Abdul Jalil tidak dikasih miliaran duitnya? Kenapa RT Ismail ditetapkan seperti itu aja udah? Ayo coba. Ya, kalau Bang Mursidi Allah kayain, rumahnya di Pondok In, kira-kira sembahyang apa enggak? Tong, lu jangan kurang ajar, Tong. Masa nyawa ya? Bener nggak ya? Ya, artinya bukan Bang Mursidi aja, kita semuanya ini Pak. Ayo bener dah. Makanya yang kerja-kerja nih ya, yang kerja-kerja yang masih dulu aktif, sekarang udah pensiun. Pak Wardoyo aja contohnya. Ayo, Pak Wardoyo lagi sibuk-sibuknya, sering nggak ke masjid? Pak Wardoyo ya, bener nggak Pak Wardoyo? Lah iya, coba dah, ayo bener nggak? Enggak, ini kita bukan ngomongin kejelekan, bukan. Nih, kurang cucur ini asal begini juga. Ustaz terus minum. Iya biarin. Emang ditaruhnya miring tadi. Ya kena angin biasa. Bener nggak? Ayo semuanya ini ayo dah. Yang dulunya masih kerja. Ya Allah, gua kalau kerja terus sampai tua, sampai 70 kagak pensiun, nggak bakal ngaji Pak. Nah artinya apa? Kalau satu ketika satu ketentuan pahit ini Allah tetapkan buat kita, ya Allah, saya udah capek, Engkau Maha Tahu, cuman dapatnya segini, kan Engkau Maha Tahu kebutuhan aku ini, kenapa nggak tertutup hari ini yang seharusnya harapan saya kerja hari ini bisa tertutup, tapi Engkau tidak tutup. Itu Allah nggak lupa Pak, Allah nggak lalai, Allah nggak nggak cuek-cuek, enggak, itu semuanya ketentuannya biqadar, ketentuannya tepat, nggak bisa salah. Dan Allah juga Maha tahu keadaan kita. Oh ternyata mendingan susah segini, mendingan susahnya seperti ini, atau susahnya selama-lamanya. Kalau kita diberikan pilihan, pasti kita akan pilih mendingan gua kagak makan, mendingan gua aus sekarang, mendingan gua lapar sekarang, mendingan mungkin ekonomi gua hancur sekarang, daripada nanti selama-lamanya di akhirat dalam keadaan bangkrut yang tidak ada yang menolong. Pilih mana? Oi, otak kita mah pengennya emang dua-duanya senang sih. Dunia akhirat, dunia banyak duit, akhirat masuk sor. Agak ada Pak yang begitu Pak. 1-2 tibang. Nabi aja tibang 2 orang yang pilih kaya, yang lainnya susah. Benar nggak? Lah iya, itu mah sekedar buat pujian, buat puja Allah. Kalau ada orang kaya nanti beralasan di hadapan Allah, ya Allah, aku ini sibuk dengan harta aku sibuk dengan jabatan aku sibuk dengan seluruh apa yang kau berikan. Nanti Allah akan ambil satu alasan hujah. Nih, Sulaiman bukan sekedar menteri, raja, kekayaannya luar biasa. Bahkan bukan hanya manusia menterinya, jin jadi menterinya. Tapi dia tetap takwa kepada aku. Makanya kalau yang contoh-contoh kayak begitu nggak banyak Allah ciptakan. Sayyidina Daud, Sayyidina Sulaiman, Sayyidina Ayub. Yang setelah rasa pahitnya Allah angkat, Allah kayakan kembali. Nah untuk manusia-manusia setelah Rasulullah, itu yang kaya ya, kayak dari sahabat Nabi apa? Ya paling Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Yang terkenal kan sampai sekarang. Cuman 2, buat contohan. Kalau satu ketika nanti ada jamaah Subul Salam, anggaplah misalkan Bang Iqbal. Udah kaya raya, bininya udah di mana-mana. Yes. Contoh. Kalau saya contohin ke Bang Imam bininya marah. Makanya saya contohin ke Bang Iqbal. Kaya di mana-mana. Akhirnya apa? Nauzubillahi min zalik, salatnya enggak, ngajinya enggak, sama orang tua enggak nyambung, sama saudara enggak kenal. Benar enggak? Kan ini pasti ada ungkapan nanti, karena setiap kita itu diajak ngomong oleh Allah. Laisa bainana wa bainallahi tarjuman. Enggak ada penterjemah, enggak ada jubir, enggak ada yang mewakili kita. Dipanggil atu-atu. Pastinya nanti Bang Iqbal kalau ngomong di hadapan Allah, ya Allah, engkau tahu. Harta kau yang ngasih, jabatan kau yang ngasih, ini kau ngasih sehingga aku lalai, ya Allah, kau Maha tahu. Aku nggak bisa konsen ibadah, konsen ngaji. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar.
dipanggil Sayyidina Utsman. Apa kurangnya kayanya Utsman? Aku berikan kepada Utsman. Dipanggil Abdurrahman ibn Auf. Bagaimana kurang kayanya Abdurrahman ibn Auf? Dia bisa ibadah, dia bisa berjuang untuk Allah dan Rasulnya, dia bisa yang enggak menunjukkan hatinya itu untuk Allah dan Rasul, enggak tergoda dan enggak lalai dengan hartanya. Lah kamu timbang segitu. Nah ini. Jadi kalau kaya-kaya itu memang Allah ciptakan enggak banyak. Untuk apa? Untuk hujjah. Untuk argumen Allah nanti yang enggak menepis atau nebang argumen-argumen yang akan kita sampaikan di hadapan Allah. Gitu. Rata-ratanya mah susah. Nah makanya kalau Allah tetapkan kayak begini, udah berarti ini yang terbaik. Kadang-kadang kan memang nggak nerima hayalan kita. Nafsu kita, obsesi kita, hayalan kita. Enak kali jadi CEO ya. Bini cakep, naik pesawat pribadi, turun dikawal orang, duit banyak, enak kayaknya makan di mana aja enak. Otak siapa itu? Oi, otak siapa itu begitu? Itu otak kita, Pak. Tapi apakah itu baik? Apakah itu baik? Tuh, itu belum tentu. Nah makanya apa yang Allah udah tetapkan buat kita itu baik. Makanya kan pelajaran yang sering kita ulang, bahwa apapun kondisi yang Allah tetapkan buat kita, punya duit atau enggak punya duit, sehat atau sakit, kan begitu. Tapi saat kondisi itu kita diingatkan oleh Allah, dikenalkan oleh Allah, bisa melaksanakan kewajibannya, apalagi ditambah yang sunnah, bisa menjauhkan yang Allah larang, maka di situ adalah ketetapan yang terbaik buat kita. Berarti ini alasannya, aku ciptakan keadaan kau seperti ini, biar kau tetap ingat kepada aku. Itulah Bang Mursidi, kenapa sampai sekarang kita nggak kaya? Padahal tanah kita banyak, habis sudah, buras. Di 7 turunan, nggak habis. Kita yang ke-8. Habis nggak kira-kira? Nggak habis. Kan 7 turunan kagak habis. Kita yang ke-8, buras sudah. Paham nggak kira-kira? Iqna fa innal qana'ata kanzun la yanfadu. Coba kita cukup dan ngerasa ridho. Karena apa? Karena yang namanya qana'ah, ngerasa nerima, ridho dengan pemberian Allah, itu adalah berangkas yang tidak akan pernah habis. Enak Pak kalau kita ridho. Kalau kagak ridho Pak, jangankan kita kagak punya duit. Punya duit aja juga beringsang Pak. Punya duit beringsang. Jangankan kagak punya duit model kayak kita, punya duit beringsang. Itu orang kalau nggak ada kekayaan Allah berikan dalam hatinya. Maka Rasulullah itu nggak pernah minta banyak duit. Nggak pernah Rasulullah itu mintanya, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal gina. Gina ini maksudnya apa? Kekayaan hati, jiwa. Bukan banda. Ada dalam satu riwayat Nabi itu pernah mendoakan sahabat, ya Allah banyakin hartanya. Kan begitu. Nah, kita makan kagak pernah, ya Allah kayain hati saya, enggak. Ya Allah kayain banda kita kan. Itu melulu, boleh minta? Ya boleh lah, enggak apa-apa. Cuman kalau lah minta-minta, kita memang udah kagak nurutin apa yang Rasulullah contohin, kagak. Karena yang kita minta itu pasti panjang umur, sehat walafiat, barokah, murah rizki, banyak ya Allah, biar punya kontrakan. Mulu itu yang kita minta. Bener kagak? Lah makanya apa sekarang kita udah dikasih sebegitu banyaknya oleh Allah juga tetap aja beringsang. Udah dikasih apa segalanya, kayak Bang Imam kontrakan banyak, yang lihat orang pakai mobil Mercy mah enak kali ya pakai mobil Mercy. Masih begitu Pak. Bener nggak kira-kira? Bang Allah, bener nggak? Nggak pernah ada cukupnya, apalagi kita susah. Orang kaya aja beringsang Pak. Coba lihat aja. Kalau nggak percaya bergaul sama orang kaya. Siapa di Jatiwaringin yang kita anggap kaya? Yang duitnya bukan main. Ayo kita datang ngobrol Pak. Saya ini biar orang kampung sering juga saya ngobrol sama orang kaya. Saya anggap nih mobilnya udah 4. Ya 2, 3, sampai 5 miliar mobilnya. Ngobrol kita, ngobrol-ngobrol. Kayaknya kalau gue jadi dia, udah enak banget ini ngajar. Enak banget ngajar, biar makan cucur aja gue udah tenang gitu kan ya. Kayaknya udah nggak butuh apa-apa. Ternyata enggak Pak. Makin beringas Pak. Makin beringas. Telepon ngangkat. Oh iya jangan sampai rugi kita, jangan sampai rugi, jangan sampai rugi.
Kita harus untung, biarinlah 2% aja nggak apa-apa kita untung. Padahal duitnya udah miliaran, Pak. Masih takut rugi. Apa kalau bukan beringas? Nah makanya kenapa yang korupsi di negara kita ini, pejabat-pejabat itu, orang miskin apa orang kaya? Orang kaya secara harta. Kenapa mereka seperti itu? Beringas. Karena Allah tidak berikan kekayaan dalam hatinya. Makanya kalau minta apa yang Nabi minta? Ya Allah, kayakan hati aku ya Allah. Gitu. Tapi memang kagak boleh minta kaya harta. Boleh. Tapi akhirnya apapun harta yang kau berikan, banyak atau sedikit ya Allah, atau banyak sebagaimana harapan aku, berikan kekayaan itu di dalam hati. Oh, maka kalau orang yang sudah diberikan kekayaan dalam hati, miskin saja dia punya kehormatan. Apalagi kaya. Lihat sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu diajarin sama Nabi, kayaknya minta sama Allah kaya hati. Maka biar kagak makan juga potongannya mantep, wibawa depan orang kafir. Kita mah udah kaya juga masih minta tender. Woi, lah udah kaya masih minta ngobek kita. Emang yang ngurusin MBG itu orang susah apa orang kaya? Apa kalau bukan minta? Udah kaya Pak, masih rakus. Udah mendingan kayak begini deh Bang. Dikasih cucur atuh, nerima. Tapi ngelongok lagi ke sana, masih ada tong cucur tong. Enggak apa-apa kali itu mah Pak, mungkin dia lapar. Mungkin dia lapar. Fa'innal qana'ata kanzun la yanfadu. Karena yang namanya nerima ridho dengan pemberian Allah, ya, itu adalah berangkas yang tidak akan pernah habis. Allah. Nabi itu manusia yang paling kaya, Pak. Kaya hati. Nah, karena memang berawalnya Rasulullah mengajarkan kaya hati, maka sekaya apapun dan sebanyak apapun banda Rasulullah yang menjadi hak Rasul, habis saat itu juga. Iya, jangan suka. Iya, karena Rasulullah itu kaya, Pak. Kaya, pertama kaya hati. Orang yang paling kaya hatinya, hartanya juga. Ya karena apa? Nabi itu orang ukuran kaya, berapa harta pun itu udah dikit. Kalau yang bicara urusan dunia. Makanya sebanyak apapun harta yang Allah kasih ke Rasulullah saat itu juga habis. Karena Rasulullah itu nggak bakal segram 2 gram nginep sehari dalam rumah Rasul. Iya. Walaupun ada kadang-kadang penceramah, ustadz ngomong, kita harus kaya karena Nabi kita kaya. Diukurnya apa? Rasulullah waktu ngawinin Khadijah itu emasnya banyak. Nah, waktu lagi ngawinin Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha alaihissalam, Nabi belum jadi Rasul. Nabi belum jadi roh, dan Nabi juga punya gaji saat itu karena memang nemenin yang nggak Maisarah itu dagangannya Siti Khadijah. Wajar kalau pada saat itu Nabi mas kawinnya banyak. Saat 40 mah Nabi udah diberikan ujian. Nggak boleh juga kita bilang Nabi miskin. Enggak, Nabi orang paling kaya Pak, karena hati Nabi itu kaya. Nah buktinya kaya, Nabi itu ya nggak boleh orang minta pasti dikasih, dan Nabi nggak pernah minta. Oh, lapar ukurannya. Padahal enak banget kalau cara Nabi mah. Ngomong aja mau Bakar, Neng, gua lapar ini. Jah, nyolong juga mau. Lah buat Nabi bener kagak? Tapi kagak ngomong. Umar, udah sono, siapa kek minta, aku nih lagi lapar. Ya, sahabat, kalau perlu mata saya, nyawa saya potong biar Rasulullah dapat nasi. Itu sahabat semuanya levelnya kayak begitu. Tapi apa Nabi ngomong? Tapi apa Nabi minta? Sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma akhrajaka ya Rasulullah?" Apa yang membuat kamu keluar pada waktu yang memang nggak layak keluar? Waktunya orang pada rebahan. Rasulullah balik nanya, "Apa yang membuat kamu keluar?" Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma menjawab, "Yang mengeluarkan kami siang kayak begini lapar. Kalau begitu alasannya sama. Kita sama-sama lapar." Ya udah kata Rasul, ya kita ke rumah pulang. Nah, bukti kalau orang tersebut kaya itu nggak pernah minta. Bener nggak? Nah antum ini semuanya nggak ada. Kalau cucur mah kita nggak hitung. Baru tehnya dapat, cucur belum. Yang lain dapat kok cucur enggak, sini gua belum ini. Nah itu mah nggak apa-apa. Karena kan memang ada jatahnya Pak. Ada jatahnya cucur. Anak Bang Sarip udah 2 tadi gue liatin. 2 lu makan. Tuh. Ya berapa lu garas juga. Iya Pak, Nabi itu nggak pernah minta. Itulah kaya Pak, itu orang kaya. Iya.
Jadi kalau kita ini raja sampai presiden juga kita anggap miskin, Pak. Masih minta, Pak. Rasulullah itu manusia yang paling kaya. Kaya hati dan kaya materi. Karena Nabi itu selalu terlihat kaya. Nah, kenapa? Karena Nabi itu nggak pernah minta. Nggak pernah butuh kepada orang. Butuhnya kepada siapa? Allah. Maka orang yang butuhnya hanya kepada Allah, dia kaya. Karena dia baru akan menghinakan dirinya, merukukan badannya, mensujudkan palanya, meletakkan yang paling mulia dalam dirinya, itu hanya kepada Allah. Itulah Sayyiduna Muhammad. Maka Rasulullah manusia yang paling kaya. Bisa nggak begitu? Oi. Agak repot. Maka mental kita harus mental Rasul. Tuh, itulah pengertian kanzun la yanfadu. Berangkas yang nggak akan pernah habis. Berangkas yang nggak pernah habis. Dikasih banyak, alhamdulillah, dia gunakan buat yang perintah Allah. Nggak dikasih, alhamdulillah, saya kagak capek. Ya, justru Rasulullah kalau lagi dikasih banyak, Rasulullah jadi pusing kepalanya. Pusing dalam artian jadi terganggu. Makanya kan dalam satu riwayat Rasulullah tuh Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu biasanya Rasulullah istighfar tiga kali. Ini kelar salam langsung Rasulullah lari ke rumahnya. Kayak setengah lari gitu kan. Jalan tapi agak ngengkreng. Kayak lari lah. Lalu sahabat, ada apa ini ya? Ada apa ya Nabi kita? Nggak lama kemudian Rasulullah balik, sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Gerangan tidak seperti biasanya kamu lakukan ini. Apa kata Rasulullah? Aku kepikiran ada beberapa gram emas yang belum aku berikan. Ada beberapa gram emas itu punya Nabi. Bukan titipan, bukan. Bukan zakat bukan yang Rasulullah, bukan. Punya Nabi. Kayak punya antum nih, ratusan juta yang antum invest di bank. Punya. Itu Rasulullah. Yang membuat aku buru-buru pulang, aku kepikiran, kenapa kata Rasulullah? Ada beberapa gram yang belum aku bagikan kepada fakir miskin. Makanya kalau kita ngikut gaya hidup kita itu sebagaimana yang dicontohkan Nabi, yang pertama berangkat dari redo, dikasih banyak, alhamdulillah, tunaikan, keluarkan untuk hal yang Allah perintah. Enggak dikasih, ya berarti kita nggak capek. Berarti kita nggak capek ngasih orang. Zakat, sedekah, Pak, kan itu Allah suruhnya buat yang punya. Bang Mada dikasih ratusan juta, berarti kan harus capek ngitung zakatnya berapa, sedekahnya kemana, bener nggak? Lah kalau kagak dikasih mau capek bagaimana? Apa yang dihitung, woi? Ngitungin duit orang mulu. Nah, iya, makanya ridho ini nerima dengan apa yang Allah kasih. Ini kanzun la yanfadu, ya. Satu berangkas yang tidak akan pernah habis. Kaifa tatlubu ma la yuksamu laka wa la yaqau biyadika qat. Bagaimana kamu bisa nuntut sesuatu yang Allah enggak tetapkan buat kita dan enggak akan sampai ke tangan kita? Capek enggak kira-kira? Nuntut sesuatu yang itu Allah tetapkan enggak akan sampai kepada kita. Capek enggak kira-kira? Itu. Iya. Jadi nggak usah ngayal yang berlebihan, obsesi yang berlebihan. Kalau itu kagak bakal Allah tetapkan buat kita, nggak bakal sampai. Jadi begitu aja. Makanya kalau kita udah kerja nih, abang-abang semuanya yang masih kerja usaha, dah ya Allah, ini aku usaha menjalankan perintah Engkau yang disampaikan Rasulullah. Ikhlaskan karena Allah sebagai satu ya sebab untuk bisa mendapatkan rezeki Allah yang itu kita niatkan dan pergunakan buat nafkah kita juga keluarga. Berangkat. Ternyata hasilnya nggak sesuai keinginan. Ya Allah, ini ketetapan Kau, ridho. Dia tahan gejolak jiwanya, terima. Itu Pak maksudnya. Nggak bakal habis. Bilang sama bini, Neng, kalau banyak gua nggak pernah bohong, dikit pun gua ngomong. Kasih ngertiin bini. Cuman kadang-kadang yang suka ganggu kita tuh bini, Pak. Kita udah mantap banget nih ngaji di subuh salam. Bini kita setan. Lalu jadi laki bagaimana sih? Lihat apa noh? Laki yang sebelah. Mulu laki orang yang jadi. Benar begitu? Ada yang bininya begitu? Nggak ada. Kalau ada ganti Pak. Sama saya gituin. Lah iya Pak. Kadang-kadang bini yang ganggu kita juga. Makanya bini itu Pak benar. Bini itu emang bisa jadi musuh. Kita udah mantap banget nih ya.
Kita udah mantep banget. Udah mantep banget, udah ketentuan Allah. Nyampe di rumah, Neng. Biasanya kan gue 300, gue gak bohong, Neng, emang gue jujur. Ini lagi sepi banget, bagaimana tuh, gue udah bawa duit, mentego. Lu bagaimana sih? Orang mah kayak sanu apa? Kayak sanu, mulu laki orang. Ya udah sabar, Neng. Ya gue bagaimana mau sabar? Nah itu, kadang-kadang jadi godaan, gangguan kita. Maka mudah-mudahan istri kita soleha semua. Makanya memang jangan salah milih bini, Pak. Balik lagi kepada milih bini. Kenapa Rasulullah? Jangan kayanya yang jadi alasan. Jangan nasabnya yang jadi alasan. Jangan karena keturunan ningrat atau macam darah birunya yang jadi alasan. Alasannya satu, pegang tuh perempuan karena agamanya. Kalau udah agamanya enak Pak, sinkron sama kita. Neng, gua kagak bohong sama lu. Gua udah ngaji sama Haji Ahmad, bohong sama bini dosa. Kecuali gua punya bini 2. Kan ini gua bini gua, lu doang atuh. Kan gitu. Gua nggak bohong, Neng. Ini gua dapat segini. Ya udah bang, sabar, kuat. Berapapun yang menerima, biarin nanti kita cap. Biarin yang penting buat ongkos sekolah, kita mau makan cukup pakai garam aja. Kalau punya bini begitu mantap nggak? Itulah istri-istri kita di rumah sekarang. Aminnya keselam. Mang Ali girang amat, Mang Ali begitu bininya. Hah? Iya, itu kalau ketuk, jangan begitu, makanya nih pengurus, jangan sampai salah. Amin. Ya, jadi nggak ada yang salah. Iya, kalau itu kejadian, kalau mau dikonfirmasi kalau yang itu. Ya. Jadi intinya tuh kayak gitu. Ya Ustadz Anwar tuh pengalamannya tuh sama dengan saya. Kadang-kadang orang suka salah ngasih amplop, itu normal. Kalau mau diklarifikasi, mau itu ya silakan, kalau enggak ya enggak. Cuman kalau saya enggak. Saya pernah dikasih amplop, nah ini kok isinya gocap. Udahlah, enggak saya pakai WhatsApp. Tanya aja siapa yang pernah ngundang, saya pernah WhatsApp enggak salah amplop, enggak. Akhirnya dapat 1 jam kemudian, telepon saya enggak angkat, kebetulan udah rehat, datang ke rumah, Assalamualaikum guru, mohon maaf salah amplop guru, katanya. Alhamdulillah, bini saya nyaut di dapur, alhamdulillah. Ya pernah kejadian gitu. Kalau sesama Ustadz ya, Ustadz Anwar, Ustadz Rusmin, beliau juga, itu sama. Cuman kalau saya nggak WhatsApp gitu. Cuman kadang-kadang kalau lagi gondok dalam hati, kotok apa matanya, gitu doang. Tapi makanya bini Pak, bini itu memang perlu luar biasa. Bini yang harus jadi partner kita itu untuk kerjasama lebih dekat kepada Allah. Udah bang, kalau rezeki lu mah nggak bakal kemana. Bini kan enak ngomong begitu, kita nerima. Kalau bini kita begini, gimana sih bang? Kan udah kagak punya beras, tuh orang kagak punya otak ya. Lah, kita ngikut. Emang tuh orang kotok kali matanya ya. Lah kan jadi berantem. Tapi kalau bini kita saleha, udah bang, jangan. Balikin lagi sama niat lu. Lu niatnya ngajar ngapain? Lu niatnya begitu lagi kan. Akhirnya kan kita sadar. Oh iya. Ya udah. Kalau dari rezeki mah bang, dipinisin sama bini kita, di-endingin. Kalau dari rezeki mah nggak bakal kemana. Udah. Besok masak lu tapi bagaimana? Ini gocap, gue bagi semuanya. Ini buat anak. Tapi lu jangan marah-marah. Makan tibang make sayur asem doang ya. Iya udah. Dapat sejam kemudian tok. Siapa? Saya Ustadz. Oh ya Allah, guru maafin ya, salah amplop bini saya. Alhamdulillah. Ya Allah, gitu Bang Mursidi. Manusia. Ya, makanya kalau kita ngaji, hal-hal yang jadi bisikan setan, bisikan jiwa kita itu cepat tertepis dalam hati. Enggak kita ikuti. Itu manusiawi, Pak. Benar. Loh khutbah tahu-tahu, loh kok ini cepet ya? Kita mau ngomong sama DKM malu, udahlah biarin aja. Nah muazin dikasihnya 700. Nah karena muazin subuh salam jujur. Pak Basuki, kenapa? Lah ini kok saya 700 biasanya pego atau cepet? Lah ketukar dah, begitu kan enak. Kadang-kadang kalau tahu masjid mana tuh suka nggak jujur juga muazinnya. Dikasih 700 diam aja dia. Biarin rezeki nomplok. Akhirnya dia udah beliin beras, dia udah beliin minyak, DKM telepon, Ji, ngapa? Itu maaf ya, salah amplop nggak tadi? Lah, salah amplop gimana maksudnya ya? Dia mau bohong takut. Enggak, lu amplop 7,5 ya? Iya. Mana duitnya? Habis gue udah beliin apaan aja.
Ya udah kayak DKM, akhirnya DKM nom. Ya udahlah nggak apa-apa DKM resikonya. Kalau ini sebenarnya cerita pribadi loh Pak, jangan ini. Itu cerita pribadi ya Ustaz Anwar ya. Iya cerita kita tuh sebagai ustadz kampung tuh kayak begitu. Emang ya Ustaz ya, Rusmin ya, Ustaz Usan ya. Iya. Makanya kita nih kalau ngundang ustadz, oi, di zaman nih. Oh ngundang ustadz, ngundang ini, perhatiin, ustadz tahlil kan udah ada budgetnya, ustadz maulid, ustadz sambutan, tuan rumah, wakil, ustadz penceramah kan udah ada itu, pisahin Pak biar bener, jangan pakai tukar. Ntar ustadz penceramah dikasih yang tahlil, nggak repot. Masa Anda jadi berantem sama Ustadz Anwar gara-gara amplop? Ustadz Anwar izin, antum berapa itu? Ya gope. Masa jadi ribut? Jangan dong, woi. Lah iya, antum kan pasti ngundang Ustaz kan? Iya. Iya, enggak boleh, kasihan Pak. Mereka ada harapannya. Ada anak keluarganya. Dah, segini biar jelas gitu. Jangan suka ketukar-ketukar, enggak profesional banget sih kerja. Harus profesional gitu. Nah, jadi ke situ-situ nih Pak. Ya, mudah-mudahan manfaat Pak. Silakan yang mau bertanya nanti kita lanjutkan lagi, silakan. Ya, silakan Bang, apa namanya? Bang Hambali. Ada wanita mobil. Halal. Terima. Dah, jangan pakai nanya-nanya. Pakai nanya. Ya kasih gocap, terimalah. Set, buka cantik mukanya, seksi pakaiannya kan. Pak, izin Pak, kenapa? Nih, buat Bapak gocap. Makasih ya Mbak, makasih barokah, murah rezeki, panjang umur. Terima, jangan pakai nanya. Jangan pakai nanya, jangan pakai buruk sangka. Pakai nanya. Ini duit apaan, Mbak? Saya kagak bisa terima sembarangan. Ini duit boleh main sama pejabat. Haram. Makanya kalau dikasih duit, nih subul salam, kalau satu ketika ada perempuan seksi sekali, datang, dia mau nyumbang 100 juta. Jangan pakai nanya, terima aja. Terima kasih Bu, mudah-mudahan berkah. Udah cabut dia. Halal tuh duit, gunakan buat ketamiran masjid. Ini pakai nanya, sini duduk deh. Kamu ini duit dari mana? Ini duit apa? Duit korupsi? Duit apa? Dia bilang, enggak, ini duit habis pencucian uang. Pencucian harta. Ya makanya kalau dikasih duit jangan suka nanya-nanya. Mau siapa aja yang datang nih, Ustaz Anwar nih. Sedesan, kita nih Bib, datang misalkan pejabat korup, asistennya. Assalamualaikum Bib ya, izin Bib, ini amanat dari ini duit. Udah, terima kasih banyak, doain. Jangan pakai nanya-nanya, ini duit dari siapa? Ini Ferdi Sambo, ya repot. Lah aturan yang awalnya halal jadi ragu, abu-abu, asal abu-abu juga deket ke haram. Makanya saya mah kalau dikasih duit nggak pernah nanya, saya mah terima aja udah. Udah boros baru dibilangin lah, bodoh amat itu mah, salah lu. Bener nggak? Lah iya begitu Pak. Islam itu mah gampang. Kalau yang hukum-hukum kayak begitu mah bukan gampangin. Emang hukumnya Allah gampangin Pak. Wala tas'alu an nasya'a in tubdalakum tasukum. Jangan suka nanya-nanya sesuatu kata Allah yang nanti kalau jelas kamu jadi nyusahin kamu. Salah satunya dikasih duit. Nah makanya kalau Bang Hambali satu ketika memang lagi jaga security, tahu-tahu ada orang, Pak sini Pak, tolongin saya Pak, kenapa? Enggak, ini Pak, saya mau bagi duit buat Bapak, dikasih segepok. Lah langsung terima aja, Bang cabut udah. Jangan pakai nanya-nanya. Kalau nanya-nanya ada polisi Bang, abang ditangkap. Tahu-tahu itu dia garong, habis dikasih duit cabut udah. Lihat orang nggak? Saya kagak lihat. Gitu. Nah penting punya duit kan ya? Iya. Pakai nanya, saya nggak bisa terima Pak.
Ini duit apa Pak? Duit apa? Ya kagak dapat terus udah. Itu kalau dikasih duit. Untuk kelas kita nemu atau dikasih. Tapi kalau usaha Pak, dari awalnya udah diantisipasi sama Allah. Halal, titik. Jangan ada yang abu-abu. Halal. Ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Ini halal, ini halal, ini halal. Cari yang halal. Jangan. Ini mah kita ngomongnya dikasih. Kasusnya Bang Hambali dikasih sama cewek cantik 50. Terima, makasih ya Mbak. Udah. Enggak, tapi saya mau foto bareng. Enggak bisa Mbak. Kalau foto bareng saya nggak bisa. Enggak bisa. Nanti saya takut viral. Gitu, jangan. Enggak apa-apa Bang Bali. Emang sering begitu itu? Oh, baru sekali. Saya doain sering lah. Amin ya Allah. Lah ya orang dikasih duit kan enak, kasih duit mah. Bener kagak? Iya. Iya. Iya, makanya jangan suka nanya-nanya. Kalau nanya-nanya, Pak tolong Pak ya, nanti saya kan mau nyalonin RW nih. Nanti pilih saya ya. Pilih kita tahu nih calon RW kagak benar, tapi karena gara-gara gocap kita pilih. Itu namanya yang pertama memberikan kesaksian dusta, syahadatuz zur, itu dosa besar. Yang kedua kita dukung kebatilan. Itu nggak boleh. Makanya kalau dikasih duit sama yang mau nyalonin, lihat dulu calonnya. Dan kalau kita kagak kenal dikasih duit, terima aja udah. Tapi nggak ada perjanjian ya. Gue mau milih lu kayak mau milih kuyuk, bodo amat. Lu udah ngasih duit gitu. Itu ngakal namanya, bukan ngakal bagaimana. Kita ingin melakukan sesuatu yang di situ tidak ada subhat. Tapi kalau udah jelas-jelas nih orang, calonnya memang brengsek. Tukang lakuin maksiat, tukang dukung LGBT, ngasih duit kita terima, tujuannya buat dukung dia. Tuh duit haram Pak kita terima. Ya, tapi kemarin lu Ji bukan ngomong begitu, terima aja tapi jangan dukung. Ya kalau mau begitu mah nggak apa-apa, terima tapi jangan dukung. Bisa nggak begitu? Mental kita, namanya mental pecundang kalau begitu. Hianat, nggak ada komit. Orang mukmin kan kagak bakal bohong. Pakai dukung saya kayak, nih pegang nih mobil. Nah, kita lihat ini bahasa pimpinan yang bahasa dukung LGBT, kemungkaran, kezaliman, jangan diterima. Ini mah kagak, terima aja. Dukung mah kagak. Ya, besok dituntut. Pulangin mobil gua. Toto kita udah paham Bang Bali? Udah saya doain biar banyak yang ngasih. Tapi pada hakikatnya yang ngasih siapa? Oh, lewat perempuan Nah makanya besok-besok ajak saya kalau yang begitu. Jangan Bang Bali doang. Saya kalau enggak sama Bang Iqbal berdua. Itu. Ya mudah-mudahan manfaat, yang benar dari Allah, yang salah, yang jelek dari saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.